Namaku Abdel, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku Juragan Abdel, suka banyak amal, amal apa saja asik. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita bisa lagi sama-sama dengan ibu-ibu yang semuanya cantik-cantik di sini. Tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya-nya hilang, alhamdulillah aja. Bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Iya. Senyumnya sangat lebar-lebar. Semuanya udah sikat gigi ya Bu ya? Iya. Wangi semua Bu kesini ya hawanya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang ria. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Tadi di kutipan lagu ada orang yang suka amal tapi mamer gitu Mah. Ria. Tapi Ria. sebagai manusia mah kadang-kadang kita suka sedikit ada tuh Mah. Wah itu karena gue tuh nolongin dia. Atau wah gue udah nyumbang segini masjid bisa terbangun gitu Mah. Ada perasaan-perasaan itu, gimana cara menghilangkannya Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita yaitu ria. Apa sih yang dimaksud dengan ria? Ria itu melakukan sesuatu perbuatan ingin dipuji oleh orang lain. Ketika orang lain memuji, dia merasa senang, merasa bahagia. Di situ dia mendapatkan perasaan puas. Itulah orang yang ria. Rasul bersabda, saya khawatir nanti di yaumil akhir banyak umatku yang melakukan perbuatan dosa. Dosa apa itu? Dosa ria. Ria itu adalah kufur asgor. Jadi kafir yang kecil itu ria. Artinya kalau kita tahu ada kufur yang kecil, berarti ada kufur yang besar. Banyak di lingkungan masyarakat kita yang melakukan perbuatan ria. Misalnya saja, ada orang yang mau nyumbang fakir miskin, nyumbang anak yatim. Ketika dia nyumbang dipanggil wartawan, dipanggil orang-orang TV, dipanggil orang-orang radio. Nah, semuanya dilaporkan di TV, dilaporkan di radio, ditulis juga di koran-koran, di majalah. Bapak Anu nyumbang fakir miskin sekian ratus orang pada hari Anu, ada fotonya. Begitu dia lihat gambarnya, alhamdulillah. Jadi orang semua tahu bahwa saya ini nyumbang. Nah, ini orang ria. Orang yang ria di hadapan Allah tidak mendapatkan pahala apapun. Hanya pujian dari manusia. Jadi jangan kita melakukan perbuatan ria. Karena ria sesuatu kesia-siaan. Kita nyumbang, kita bekerja, kita beramal. Kalau kita ria, kita tidak akan mendapatkan pahala apapun. Yang ada hanya pujian dari manusia. Yaumil akhir nol besar di hadapan Allah. Nauzubillah min dzalik. Iya. Baik pemirsa dan ibu-ibu di studio yang ingin bertanya sekarang dibuka kesempatannya. Tema kita adalah ria, tapi kalau ingin bertanya sesuai tema boleh, di luar tema boleh. Ya, ada yang ingin bertanya Bu? Boleh? Mana yang mau bertanya pertama kali? Ya, iya silakan Bu. Boleh tolong mic-nya? Mic-nya ya. Mangga Ibu. Berdiri Ya. boleh Bu, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Inem Iya, dari Al Abror. Ya, Ya. Mangga, Mbak. Saya mau tanya, Ma. ya Mbak Inem. Kalau disebut ria tadi soal nyumbang menyumbang ya, Ma. Ya. Ini yang saya mau tanyakan gimana, Ma? Kalau misalkan puasa sunat, Senin apa Kemis itu, Senin Kemis, terus main ke rumah orang ditawarin makanan. Terus misalkan kita bilang enggak kita kan lagi puasa gitu,
bisa dikatakan ria enggak, Mah? Kalau waktu itu benar-benar kita menolak lagi puasa, tidak ada pengen dipamer, dia tidak ria. Tapi kalau biar orang puji, wah rajin puasa Senin Kemis, itu ria. Jadi kembali kepada hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nggak mungkin lah kita lagi puasa, orang suruh makan langsung makan. Maaf ya, lagi puasa ngomong. Belum tentu ria. Kembali pamer nggak? Gitu, poin 6. Poin 6. Mbak, Iya. poin 6. Mono. Makasih, Mah. Oh iya. Ije. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, Bu, sebelah sini? Ya. Oh iya. Tolong mic-nya. Oh, Iya. ini, ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunti dari Majelis Taklim Al Barokah RW 17. Ya. Nanti aja ya. Mau bertanya, Mak. Sok. Ini kan soal menyumbang makanan. Yeah. Terus kita kan ada Majelis Taklim mau bikin acara seperti maulid lah. Iyalah. Ada seorang ibu memberikan makanan. Waktu itu makanannya nggak kelihatan. Terus siangnya dia datang nanyain makanannya. Itu kan kita pilih termasuk ria. Bagaimana caranya kita menyikapi agar kita nggak termasuk dosa ria itu. Ya. Terima Ya. kasih, Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sini. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Enti begini, kita bikin maulid, ada ibu-ibu yang nyumbang makanan, kan disuguhin tuh mama. Ternyata makanan yang dia sumbangkan nggak kelihatan. Iya. Ya boleh juga nanya ke panitia. Siapa tahu dibungkus sama panitia semua. Wajar. Dia punya hak. Kok makanan saya nggak kelihatan disuguhin? Boleh juga. Karena niat dia bikin makanan buat nyuguhin jamaah. Jadi itu tidak ria, tidak saya rasa. Itu meminta pertanggungjawaban daripada panitia. Mana kue saya? Kan saya bikin capek-capek buat jamaah. Jangan-jangan dibungkus sama panitia yang lain. Karena banyak kejadian. Jadi memang niat dia buat nyuguhin jamaah. Kok kue saya dari tadi nggak kelihatan? Wajar saya rasa. Itu bukan ria. Tapi meminta pertanggungjawaban daripada panitia. Jadi pemirsa Antep dimanapun Anda berada, jangan lupa. Yang namanya setan menggoda manusia dengan 4 cara. 1, mengajak manusia melakukan perbuatan dosa besar. Misalnya, ada orang anaknya belum juga nikah, usia 30 dalam tanda kutip. Misalnya, kata setan, yuk silahkan tuh mandi kembang tengah malam, Iya. pakai kembang 7 rupa, pakai air 7 sumur, iya. pakai ember 7 ember. ya. Nah, Iya. nah Iya. ini kan sirik besar. Iya. Dia tidak mau nih mengerjakannya karena imannya kuat. Jangan Anda mengira setan terus diam. Enggak, digoda dengan pintu yang kedua. Bagaimana? Campur. Ya. Mandi tengah malam, jangan lupa tapi banyak nyumbang fakir miskin, anak yatim dicampur kan? Iya. Ternyata nggak mempan juga. Dengan cara yang ketiga, digoda dengan kemalasan. Ngaji ogah, sholat ogah, baca Quran ogah. Ternyata dengan kemalasan juga iman orang ini kuat. Digoda lagi oleh setan. Dengan yang keempat, apa? Ria. Ibu lagi ngaji ngantuk mulu dari tadi, tidur aja. Dengerin saya nerangin. Misalnya jamaah saya tidur mulu. Ih mama, kalau saya semalam tahajud dari jam 1 nggak tidur lagi. Iya. Jadi Iya. setan tuh ngegoda terus. Iya. Gitu. Gitu Jadi ya. 4 cara mereka menggoda manusia. Begitu ya, Bu Unti. Ya. Pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan bisa dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Ada yang assalamualaikum, ada yang alhamdulillah. Karena baru latihan assalamualaikum. Nah, sekarang kita lihat hasil latihannya nih. Saya akan panggil, akan sapa satu persatu majelis talimnya dari Majelis Talim Al Abror. Assalamualaikum. Nah, ini ada yang gini. Assalamualaikum, ada yang assalamualaikum. Ya, suka-suka ibu lah ya. Yang penting kenyang ya Bu, udah ya. Alhamdulillah ya. Majelis Talim Khairun Nisa. Iya loh, ada kepancing juga ya. Lalu Majelis Talim Al Barokah. Assalamualaikum. Ya ibu gini ya sendiri ya. Temennya begini ibu segini ya sendiri ya.
Oke, baik, kita sedang membahas tema kita tentang ria dan masih ada kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan lagi yang ingin bertanya. Boleh paling belakang tolong diberikan mic-nya, Bu. Mic-nya tolong ke belakang, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Mangga, Mbak. Saya mau bertanya mah, tapi di luar tema. Iya, Sob. Mbak Sri. Dari Majelis Talib Babu Salam. Iya. Yang saya mau tanyakan mah di luar tema. Begini, apa hukumnya jual beli emas dengan cara kredit, tapi sudah ditentukan labanya sekian persen? Boleh. Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Sama aja ibu. Sekarang beli baju Tanah Abang 100.000. Jual 150, kredit 5 kali bayar. Sama, beli emas 1 gram 300.000, dijual 400.000, cicil 4 kali, itu tidak masalah. Itu Ya. jual beli. Yang saya tanya lagi begini mah, seumpama ada orang mau beli emas, tapi dia mungkin pengen uangnya aja kali ya. Nah itu, yang uangnya saja, bukan hanya emas. Misalnya saya mau beli lemari, mau beli TV, mau beli kulkas, tapi minta duitnya. Itu yang haram, itu riba. Oh begitu. Ya. Ya, Kalau barangnya kita kasih itu jual beli. Oh, Yang gitu, salah itu riba. Misalnya, Bu, saya mau beli komputer, tapi duitnya aja kita kasih duitnya, itu haram, itu riba. Walaupun tetap yang beli dia itu barangnya ada dibeli. Walaupun dia Barangnya beli, dibeli barang mah tetap tetap. dibeli sama dia Salah. dengan alasan dia mau Kita beli sendiri. itu bawa ke toko komputer, pilih yang mana? Kita bawa ke toko TV, pilih yang mana? Kita bayarin, udah hak kita, baru dijual sama dia. Oh. Begitu jual beli Iya, mah. iya, terima kasih Mas. Iya. Kembali Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang kita akan saksikan pertanyaan dari masyarakat dan kami persilakan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede, saya Ibu Risma. Mau bertanya, saudara saya sering mengadakan syukuran, sering sekali deh gitu. Terus saya mau bertanya sama Mama Dede, itu termasuk ria atau sombong? Terima kasih Mama Dede, saya ingin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya yakin orang ini bukan ria, orang ini bukan sombong, tapi begitulah harusnya manusia. Allah berfirman, lain syakartum lazidanakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku akan dilipat gandakan nikmat yang berikan kepadaku. Allah dalam ayat lain berfirman, fadzkuruni adzkurkum waskuruli walatakfurun. Ingatlah kamu kepadaku, bersyukur dengan segala nikmatku, jangan kufur nikmat. Saya yakin orang tadi tidak niat ria, tapi memang mensyukuri nikmat Allah. Pasti orang tadi hidupnya barokah. Ya, begitu. Tapi kalau syukuran tuh undang-undang banyak, anak yatim diundang, dijajarin di pekarangan rumahnya gitu. Jadi orang-orang tahu gitu kalau dia sedang menyantuni gitu mah. Itu gimana? Asal niat orang tadi memang mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi Tidak ria ada itu niat sebenarnya ria. yang merasakan kita sendiri ya, Iya, Mak? hati kita. Hati kita sendiri ya. Iya. Gitu. Jadi walaupun nggak dipuji orang, sebodoh amat. Mm-mm. Nggak perlu dipuji orang kok. Iya. Yang penting kita ikhlas kasih mereka. Gitu. Iya. Jadi biar jamaah kita nyontoh. Nih rezeki kita begini. Jangan buat sendiri. Bagi orang lain. Gitu deh. Gitu Bunti ya. Jangan Tinti aja ya. Yang berikutnya silakan yang ingin bertanya lagi. Dari mana? Oh tadi sebelah sini udah Nih ya. pasukan ini Del. Ini juga udah tadi, yang merah dulu boleh? Merah boleh? Ya Ayo silakan Bu. Mere. Ya Nih, mana Mana mic-nya? mic-nya Po? Mic-nya tolong ya. Mic-nya ya. Ini Bu, ini Sini, dulu nih. yang merah dulu tadi. Nah. Pengajian Ibu udah Mangga, ya. Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya yaitu masalah maaf nama saya Ibu Masria dari Majelis Taklim Ittihadul Muqarrabin Mangga. Margonda Raya. Yang ingin saya tanyakan Mama, jika seseorang mempunyai ilmu pengetahuan, nah kemudian dia itu boleh dibilang agak sulit untuk menyampaikan, membagi, iya. Nah itu dikarenakan ada rasa khawatir dalam dirinya, takut nanti timbul sifat ria ataupun sifat ujub, maka hal itu disembunyikan ilmu yang dia miliki gitu mah. Itu bagaimana mah? Ya. Ya, terima kasih Mama. Jadi begini. Ya. Saya tanya. Dia ini tidak menyampaikan ilmunya karena khawatir. Misalnya kalau ilmu donat, orang lain jualan donat jadi laku. Atau dia khawatir yang lain. Khawatirnya apa kekhawatirannya? Takut dibilang ria mah, wah sombong dia.
jago sosok ngajarin misalnya gitu, Ma. Rasul bersabda, Ya. kun aliman, au mutaliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun homisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu mustami, jadi kamu orang mencintai, jangan jadi orang kelima. Islam mengajarkan dengan hadis ini kata Nabi, punya ilmu walaupun satu ayat sampaikan sama orang. Ngajar. Jangan risih, jangan ragu, jangan merasa ria. Kalau yang ria maaf di lingkungan kita banyak. Kalau ngajar ngaji, kalau ngajar apapun itu dibanggakan keluarga saya. Suami saya orang kaya, anak saya dua-duanya S3, yang satu lagi S7. Ah gitu kan ya? Iya. Bangga. Anak saya pangkatnya ini, gajinya sekian. Itu yang ria. Tapi kalau niat kita menyampaikan ilmu, itu justru hukumnya wajib. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar dengan ilmu yang kamu miliki. Jadi dosa kalau dia tidak ngajar karena dia khawatir ya. 2. Jadilah orang yang belajar. Nggak ngerti nanya, diskusi. Yang 3, mustami, dengerin. Nggak berani nanya, udah dengerin. Yang penting jangan ngobrol. Mustami juga nggak bisa, muhibban, mencintai. Jangan jadi orang yang kelima, ngajar kagak, belajar juga enggak, mustami enggak, mencintai enggak. Contoh, Ya. di suatu tempat ada pengajian. Ibu lewat mau ngaji, tetangga nanya, ngaji ya bu? Hehe, udah. Iya kan? Ya. Ngajar kagak, belajar kagak, mendengarkan kagak, mencintai enggak. Cuman hehe doang. Kalau orang yang mencintai, yang ingin belajar, tungguin bu, saya ganti baju, bareng ngaji. Kan banyak yang begitu, iya kan? Ya. Jadi salah, Ya. wajib betul, Bu. menyampaikan. Iya, baik. Terjawab pertanyaannya dan kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu ria. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu ibu-ibu yang belum diabsen ini majelis talimnya dari Majelis Talim Iftihadul Muqarrabin. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya udah makan ya Bu ya? Udah makan. Ah, iya. Majelis Talim Babu salam. Iya. Waalaikumsalam ya. Suara sama body nggak sesuai. Iya. Bodinya kayaknya lega-lega, suaranya sempit banget, iya. Oke baik, sekarang kita akan bacakan pertanyaan Anda yang masuk melalui Facebook di hatikehatiantv@yahoo.com. Dari hamba Allah, seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, waktu nikah saya diberi mahar oleh suami 1 set perhiasan emas berlian. Tapi setelah beberapa tahun pernikahan saya, baru tahu kalau mahar saya tidak sesuai. Emas muda dan bukan berlian. Pas saya tanya suami juga kaget karena mahar itu dikasih dari orang tuanya. Pertanyaan saya, sahkah pernikahan saya dan berhak apa tidak saya minta ganti mahar saya sesuai ijab kabul? Tolong dijawab ya Mah. Selama ini saya galau, takut pernikahan saya tidak sah. Kalau pernikahan Anda 5 rukun nikah ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Kalau ini semuanya ada, sah. Cuman Anda ditipu sama mertua Anda, penipu mertuanya. Jadi wajib minta ganti dengan berlian yang asli. Wajib minta ganti. Sama suami apa mertua? Sama suami ngomong. Iya, suaminya juga kaget. Hah? Saya Iya dikasih. makanya. Bawa mertuanya. Kagak sopan tuh mertua begitu. Iya. Biar ini Pak keren gitu kedengerannya. Seperangkat alat. Lebih baik sendal jepit jujur. Saya mas kawin sendal jepit sepasang. Ah itu jelas. Daripada berlian tapi bohongan. Ah itu Iya. ngibul. Iya. Boleh minta ganti rugi. Tapi itu yang tanggung jawab suami ya Mah. Untuk minta Lah ke iya. mertuanya. Iya. Tipu Anda. Iya. Ibu waktu kawin, mas kawinnya apa? Tempat tidur. Iya, ibu apa Bu? Gelang bahar. Oh, emas 5 gram. Ya, oke lah kalau gitu ya. Baik, yang berikutnya sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Ya, yang ingin bertanya silakan Bu. Ya, Silakan Ibu. ya. Ini Bu. Mana mau nanya? Ini Ya, bawah mangga, ya. mangga, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Endang dari Taklim Babu Salam. Mangga Pak Endang. Yang saya mau tanyakan Bu, orang mau berangkat haji kan mengadakan walimatus safar. Terus sesudah itu, apakah kita tidak boleh mengadakan perjalanan sampai panggilan tiba? Ya, Itu yang saya tanyakan. Dalam aturan agama Islam, tidak ada satupun perintah Al-Quran maupun hadis Nabi yang mewajibkan orang mau berangkat haji bikin pengajian walimatus safar. Yang ada, kata Nabi, kalau berangkat haji minta maaf sama tetangga, sama saudara. Cuman kalau datengin atu-atu tiap pintu susah kan ya? susah lama lagi. Undang pengajian, undang tetangga, ngumpul, suguhin makan, sambutan kita. Jadi sekali ngomong, sekali minta maaf. Tidak ada boro-boro aturan nggak boleh keluar rumah. Silakan. Yang namanya kita berangkat haji, berangkat umroh karena keseringan, nggak pakai ada pertemuan. Pokoknya bawa koper, nggak bilang tetangga jalan. Tidak masalah gitu. Tidak ada larangan, tidak ada. Ya, begitu Bu Endang. Ya. Ya Mbak Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Endang. Ya. Dari sebelah sini, iya boleh. Mana tolong mic-nya? Ada mic-nya nggak? Ya. Oke nih, mau nanya nih. Mic-nya tolong diberikan ya. Iya, silakan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Suriah Bu, Ya. yang dari Majelis Taklim Al Barkah. Ya, Bu. Saya mau nanya ini Bu, Apa Bu? masalah mas kawin kan tadi. Iya Bu. Kalau misalnya mas kawin dari uang itu ya, Iya. misalnya itu lupa dibawa belanja untuk dimakan bareng tuh, bagaimana Mak Dedeh? Iya. Kok lupa dibawa? Kalau lupa ketinggalan biasanya Bu. Ini malah lupa dibawa. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang namanya mas kawin, begitu serah terima pernikahan, mutlak milik kita perempuan. Ya. Mau diapain kek, kalau kita rela nggak masalah. Lupa kek, kamu belanja, aneh aja dia. Iya. Kalau lupa ketinggalan dia. Iya. Ini Lupa pulang dibawa. balik nih mikirnya. Iya, iya. Lupa itu ketinggalan, lupa dibawa. Iya dong. lupa, lupa dibawa belanja. Habis duitnya. Iya. Kalau kita rela kagak ngape-ngape. Iya. Rela nggak waktu lupa dibawa? Iya, rela Ya dia. sudah. Iya. Karena itu hak mutlak kita. Mau Ya. diapain kagak ngape-ngape. Begitu Boleh. Bu Jur ya? Ya, yuk. Ya, Ya, Bu Jur. Bu Jur. Oke, yang berikutnya masih dari sebelah sini tolong Bu, mic-nya tolong ya. Oh, udah ada silakan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Boni Yuni Astuti dari Masjid Taim Hairunisa Kemirimuka Depok. Ya. Yang saya mau tanyakan di luar tema Mama, Ya. masalah zakat mal ya Mama. Ya. Apabila zakat mal kebetulan dicampur dengan zakat usaha Mah, Ya. apakah bisa dikurangi dengan operasional yang misalnya kita berikan untuk gaji atau honor tenaga ahli, dan pembagian zakat itu apakah ada perhitungannya? Maksudnya Ya. kita pembagian zakatnya sih pasti ada, maksudnya ke orang ini berapanya, apakah bebas, apakah ada persentase atau perhitungannya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, nanti akan dijawab setelah kita kembali dari break ya. Pemirsa, kita akan pisah sebentar, nanti Mama akan menjawab tentang zakat yang ditanyakan oleh Ibu Boni. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi dan kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Boni. Apakah zakat itu boleh dicampur antara zakat mal dan zakat usaha? Apakah dikurangi dulu dari operasional baru hasilnya dizakatkan? Dan pembagiannya ke siapa aja? Ya. Yang namanya zakat mal dengan zakat perniagaan sama. Syaratnya 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Jadi kalau Anda mencampurkan zakat mal dengan zakat perniagaan, saran saya lebih baik dipisah. Mal mah kekayaan yang Anda miliki di rumah dan di deposito. Kalau perniagaan mah di usaha. Kalau di perniagaan diambil dulu buat operasional, buat bayar kuli, bayar karyawan, buat beli bensin, buat bayar tol, keluarkan dulu.
Nah, nanti dari mulai modal dengan keuntungannya dihitung. Keluarkan 2,5%. Siapa yang menerima? Mustahik, 8 asnaf, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, kemudian orang yang berhutang di jalan Allah, budak belian sekarang tidak ada, guru-guru ngaji, ibnu sabil, orang yang nyari ilmu agama kekurangan dana. Tidak ada persentase fakir miskin berapa. Yang jelas semua zakat yang dikeluarkan ada catat. Misalnya kalau saya begini, saya kasih si Anu 100.000, kasih si Anu 50.000, kasih si Anu 200.000. Kita kan tahu berapa yang dikasih. Ya. Habislah semua, tapi jangan sampai kurang. Selalu catat begitu. Ya. Jadi pisahin aja. Gitu, Bu. Lebih mudah ngitungnya daripada dicampur. Iya, oke, baik, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Talim. Ya, sebelah sini sekarang ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mutmainah dari Majelis Taklim Al Abror, Margonda, Depok. Ya. Di luar tema ya, Ma? Ya. Begini, Ma, saya mau tanya, bagaimana kiat-kiat atau cara-cara supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap istiqomah? Ya. Karena manusia atau seseorang itu keimanannya yazid wa yangkus. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi bersabda, al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun, edan eling, angot-angotan. Kalau lagi ngaji, ering semua insya Allah. Pulang, belum tentu. Turun. Ada 4 resep yang harus Anda miliki biar iman kita tetap mantap. 1, majalisus sholihin. Selalu duduk dengan orang-orang soleh. Sering ke pengajian, sering ke talim, sering tempat zikir. Teman-teman kita orang yang soleh. Maka kita akan terpengaruh dengan mereka. Termasuk tonton acara kita tiap pagi. Kemudian dengerin siaran radio yang agamis. Kemudian baca buku-buku mengenai tentang agama. Banyak baca Al-Quran. Itu termasuk majalisus sholihin. Selalu duduk dengan orang soleh. Yang kedua, tadabbarul Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca, ditadaburkan. Baca Quran, terjemahnya apa, tafsirannya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, asbabun nuzulnya apa, isinya apa. Itu yang dimaksud mentadaburkan Al-Quran. Yang ketiga, khalwul batni. Banyak mengosongkan perut dengan cara banyak berpuasa sunat selain puasa wajib. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Ini perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Tengah malam bangun kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajatmu di hadapan Allah akan ditinggikan. Malam sepi. Ibaratnya Anda telepon ke kantor. Kalau siang sibuk tuh kan kantor. Malam sepi langsung diangkat. Jadi kalau ada masalah langsung telepon ke Allah. Misalnya punya anak udah agak usia, belum juga ada yang ngelamar. Ibu bangun tengah malam, minta sama Allah. Mendekat kepada Allah. Di situ iman kita mantap. Ya, minta jodoh yang baik. Jangan minta sama dukun. Kata dukun, ya Allah, emang lagi butuh obat. Ada perawan diasongin, diperawanin dulu sama dukun. Kan gak sedikit ya? Iya. Ini dia. Misalnya ibu suami meninggal. Ibu ngaca, ya Allah gue masih cantik. Masih boleh punya suami. Jangan Anda pergi ke dukun. Minta sama Allah. Kalau Anda pergi ke dukun salah. Kata dukun, Bu daripada nganggur sama saya aja. Kan banyak dukun yang selamitan. Jadi mintanya sama Allah. Kalau suami Anda selengean, pacaran dulu. Minta sama Allah. Jadi begitulah 4 caranya untuk memantapkan iman Anda kepada Allah. Baik, ya. Baik, sekarang waktunya Mah kita dengarkan sama-sama Mama memberikan kesimpulan. Silakan. Pemirsa, yang namanya ria, melakukan sesuatu perbuatan, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Merasa puas kalau dipuji oleh orang lain, merasa bangga dipuji oleh orang lain, merasa bahagia kalau apa yang kita lakukan, sumbangan yang kita berikan, diekspos di TV, di koran, di majalah, di radio, ini adalah ria. Ria itu godaan daripada setan. Nah, setan menggoda manusia dengan 4 cara. Yang pertama disuruh mengerjakan dosa besar. Yang kedua dicampur aduk dosa besar dengan perbuatan yang baik. Misalnya suruh bangun malam tahajud. Banyak sumbang anak yatim, tapi jangan lupa tengah malam juga mandi air hujan, bukan? Air sumur, air 7 sumur rupa. 7.
pakai kembang 7 rupa, di ember 7 ember. Nah, ternyata ini pun tidak tergoda. Pakai yang ketiga dengan cara kemalasan. Diajak ngaji ogah, baca Quran ogah, sholat ogah. Ini pun tidak mempan karena imannya kuat. Setan tidak tinggal diam, diuji dengan yang terakhir dengan melakukan ria. Pengen dipuji oleh orang. Aduh ibu tidur mulu dari tadi. Saya dari jam 1 tahajud nggak berhenti-berhenti. Biar orang tahu semalam saya tahajud. Hati-hati, ria itu adalah syirik yang kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan melakukan kita perbuatan ria. Karena Allah tidak suka dengan orang yang ria. Iya. Ibu-ibu di sini juga pada kurang tidur karena takut ditinggalin bis ya Bu ya. Iya, mau masang alis ya. Baik, terima kasih ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini. Tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.